teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Setiawati dengan NIM 2205076024 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A Angkatan 2022 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan yang diberikan oleh Ibu Nina Queen Hadi Putri selaku dosen pengampu mata kuliah folklore. Pada minggu pertama, tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Ibu Nina telah menjelaskan mengenai hakikat folklore. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan ulang kepada teman-teman mengenai hakikat folklore. Istilah folklore berasal dari bahasa Inggris. Folklore terdiri dari dua suku kata, yaitu folk dan juga lore. Folk artinya hakikat dan lore artinya turun-temurun. Jadi pengertian folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang bersifat tradisional dan diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Nah guys, folklore itu meliputi cerita rakyat, legenda, musik, sejarah, tahayul, dongeng, dan kebiasaan yang menjadi suatu tradisi dalam suatu kebudayaan, subbudaya, atau kelompok. Guys, kalian tahu gak sih, folklore sebelum Perang Dunia Kedua cenderung kepada kebudayaan petani desa Eropa dan lebih rendah dari bangsawan Eropa, tetapi lebih luhur dibandingkan dengan kebudayaan lain serta memiliki kebudayaan yang cenderung primitif. Untuk ciri-ciri folklore sendiri yaitu ada 7. Yang pertama, penyebarannya dilakukan secara lisan atau tidak menggunakan alat bantu tertentu. Yang kedua, tradisional. Yang ketiga, memiliki versi yang berbeda. Yang keempat, bersifat anonim. Kemudian yang kelima, bentuknya berumus atau berpola. Yang keenam, kolektif. Dan yang ketujuh adalah pralogis. Baik, mari kita bahas satu persatu tentang ciri-ciri folklore. Yang pertama, penyebarannya secara lisan atau tidak menggunakan alat bantu tertentu. Maksudnya tuh seperti apa sih? Jadi, cerita yang disampaikan oleh masyarakat itu secara lisan dari mulut ke mulut dari generasi satu ke generasi berikutnya. Kemudian yang kedua ada tradisional. Tradisional ini disebarkannya dalam bentuk relatif tetap dan dalam bentuk standar. Selanjutnya yang ketiga memiliki versi yang berbeda-beda. Karena folklore itu disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, akhirnya penyampaian orang ke orang lain itu berbeda-beda versi. Dan karena folklore ini bukan dari bentuk cetakan ataupun rekaman, akhirnya yang disampaikan ke orang tuh punya versi yang berbeda-beda. Karena itu folklore dapat dengan mudah mengalami yang namanya perubahan. Meskipun demikian, perubahannya itu biasanya cuma terdapat pada bagian luarnya saja, sedangkan bagian dalamnya itu masih tetap bertahan. Kemudian yang keempat itu folklore bersifat anonim. Yang dimaksud dengan anonim itu adalah penciptanya itu atau pencipta si cerita tersebut itu tuh sudah tidak dikenal lagi oleh orang lain, sehingga tidak ada satupun orang yang tahu nih cerita sebenarnya itu asal usulnya itu dari mana. Yang kelima yaitu bentuknya berpola atau berumus. Jadi yang dimaksud di sini ialah cerita rakyat itu kan biasanya menggunakan kata-kata klise atau kata-kata tradisional. Kemudian kata-katanya itu berulang-ulang atau kalimatnya itu berulang-ulang. Kemudian kata penutup sama kata pembukanya itu bersifat baku. Yang keenam yaitu bersifat kolektif. Jadi masyarakat itu mempercayai adanya cerita tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pralogis. Jadi cerita tersebut itu menggunakan logika sendiri, bukan dari logika pada umumnya. Biasanya cerita ini tuh kalian bisa jumpai pada cerita folklore sebagian lisan maupun cerita folklore lisan. Oke teman-teman, itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih sudah menyaksikannya sampai akhir dan menyimaknya sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.